Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Pasti baik, pasti sehat. Oke, hari ini kita mau ibadah sekolah minggu online. Siapa yang sudah siap? Memuji Tuhan, angkat tangannya, bertas kanan kiri. Sebelum itu adik-adik, kita harus berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Ayo kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir, tidak kekurangan sesuatu apapun. Bila Tuhan, puji-pujian dan penyembahan yang kami panjatkan ke dalam kuasa-Mu Tuhan, nama-Mu dimuliakan dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita mulai ibadah. Selamat beribadah.
Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana tadi nyanyinya? Sudah memuji Tuhan kita kan? Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Judul cerita kita minggu ini adalah Petrus belajar melayani. Diambil dari Alkitab Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 adik-adik. Adik-adik nanti setelah firman Tuhan, adik-adik boleh baca lagi di rumah ya. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sesungguhnya, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Bagaimana sih itu loh, Petrus itu belajar melayani adik-adik ya. Petrus belajar melayani, dia melihat adik-adik bagaimana Tuhan Yesus melayani kepada murid-muridnya adik-adik. Mereka melihat begitu dahsyatnya, begitu baiknya Tuhan Yesus melayani murid-muridnya, sampai Tuhan Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya Tuhan Yesus. Tahu
Tahu nggak adik-adik Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itulah Allah kita yang maha dahsyat, mampu melakukan segala perkara. Tuhan Yesus melakukan, mau membasuh kaki murid-murid, sampai Tuhan Yesus sebegitu pengorbanannya kepada murid-muridnya, apalagi kepada kita, bagi kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Ya, setelah semuanya dibasuh kakinya, tibalah waktunya apa adik-adik? Petrus hendak dibasuh kakinya. Petrus bilang kepada Tuhan Yesus, dia nggak terima adik-adik. Ya tidak terima karena apa? Dia merasa tidak pantas kalau Tuhan Yesus membasuh kakinya. Supaya dia tidak sampai seperti itu, dia berkata kepada Tuhan Yesus, jangan hanya kakiku saja yang dibasuh, tetapi dari kepalaku hingga ke bawah hendaklah Tuhan membasuh aku. Adik-adik, ternyata Petrus belum banyak mengenal firman Tuhan. Ya, dia pikir harus seluruh tubuhnya dibasuh oleh Tuhan dengan air. Tapi ternyata kata Tuhan apa adik-adik? Tidak, ya, karena memang Tuhan tahu waktu itu, ya, Tuhan Yesus sudah tahu dia akan disalibkan. Ya, jadi dia tahu kalau sebenarnya si Petrus itu masih belum terlalu setia kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus katakan, orang kalau yang dibasuh sampai ke atas itu adik-adik belum tentu hidupnya suci adik-adik. Belum tentu hatinya ikhlas melakukan segala sesuatu yang seperti Tuhan Yesus lakukan kepada murid-muridnya atau kepada kita adik-adik. Ya, cerita firman Tuhan ini adik-adik mengajarkan kepada kita harus dapat melakukan yang Tuhan lakukan kepada murid-muridnya. Ya adik-adik ya, contohnya adik-adik di rumah bisa menolong mama. Habis makan adik-adik biasanya taruh piringnya di meja, lalu adik-adik hantar ke dapur. Ya, dan begitu juga buat minum adik-adik. Adik-adik sebelum makan adik-adik harus taruh piring, gelasnya sudah adik-adik ambil sendiri. Itu sama aja kita melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kalau di sekolah adik-adik, ya kan ada piket tuh adik-adik. Tugasnya apa? Datang lebih pagi, nyapu ruang kelas, melap meja guru, membuat taplak meja guru, dan vas bunganya. Itu juga sudah menyenangkan hati Tuhan. Kita sudah melayani, tapi tidak dengan bersungut-sungut. Kita harus dengan senang hati, karena apa yang kita lakukan itu adalah menyenangkan hati Tuhan, yang seperti Petrus mau lakukan. Dia belajar melayani. Ya adik-adik, jadi kita tetap harus selalu ingat apa yang sudah Tuhan lakukan kepada murid-muridnya. Kita pun dapat melakukannya di rumah maupun di sekolah, dimanapun kita menyenangkan hati Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang adik-adik dengar, adik-adik simpan di dalam hati dan kita dapat melakukannya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Hafalkan ya adik-adik. Markus 6 ayat 10. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Hafalannya Markus 6 ayat 10. Tenanglah, aku ini, jangan takut. God bless you, bye. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya.
sekarang kita akan mengikuti kuis. Pertanyaan pertama adalah, adik-adik catat ya. Pertanyaan pertama, 1. Yesus mengundang semua muridnya untuk makan bersama dia pada suatu jamuan kudus. Apakah nama jamuan itu? Ya, pertanyaan kedua. Apakah yang dilakukan Yesus untuk mengajarkan sesuatu pada murid-muridnya? Pertanyaan ketiga, siapakah yang menolak untuk membiarkan Yesus membasuh kakinya? Nah, adik-adik, itulah tadi pertanyaan kuis kita pada hari ini. Adik-adik, catat ya jawabannya, lalu kirimkan kepada kakak guru sekolah minggu. Ditunggu ya adik-adik jawabannya. Terima kasih. Adik-adik, marilah kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.